Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih bisa melanjutkan akan pembacaan firman Tuhan kita hari ini yang diambil dari 1 Samuel pasal 3 sampai ke 4. Yang akan kita renungkan yaitu 1 Samuel pasal ke-4. Saya bacakan ayat 10 sampai 11 yang berbunyi demikian. Lalu orang Filistin berperang dan orang Israel dipukul kalah. Masing-masing lari ke kemahnya. Kekalahan itu amat besar. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula tabut Allah dirampas, dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Saudara, setiap bangsa atau pribadi seringkali mengandalkan sesuatu sebagai simbol kekuatan. Israel pada zaman hakim-hakim memiliki tabut perjanjian, lambang akan Allah hadir di tengah-tengah mereka. Namun dalam 1 Samuel pasal ke-4, Israel mengalami kekalahan besar meskipun tabut itu ada di tengah-tengah mereka. Peristiwa itu menegur kita bahwa kehadiran simbol rohani tidak otomatis menjamin kemenangan jika hati kita menjauh dari Allah. Saudara, dalam pasal ini Israel berperang melawan orang Filistin. Mereka kalah pada pertempuran pertama, lalu memutuskan membawa tabut Allah dari Shilo dengan keyakinan bahwa tabut itu akan memberi kemenangan. Ketika tabut masuk ke perkemahan, seluruh umat Israel bersorak dengan gegap gempita. Namun peperangan berikutnya justru berakhir dengan kekalahan yang lebih dahsyat. 30.000 orang tewas, tabut dirampas, dan kedua anak Imam Eli, Hofni, serta Pinehas mati terbunuh. Kekalahan ini menyingkapkan bahwa Allah tidak berkenan pada umatnya yang hidup dalam dosa dan hanya mengandalkan lambang lahiriah. Saudara, Israel menghadapi masalah rohani yang serius. Mereka menjadikan Allah seolah jimat keberuntungan. Mereka tidak bertanya kepada Tuhan, tidak mencari kehendaknya, dan tidak bertobat dari dosa mereka. Kehadiran Hofni dan Pinehas yang dikenal sebagai imam fasik semakin memperjelas bahwa bangsa ini kehilangan arah rohani mereka. Saudara, penyelesaian masalah ini bukan sekedar membawa tabut atau mengandalkan simbol, melainkan pertobatan sejati. Bangsa Israel perlu kembali kepada Tuhan dengan hati yang hancur, membersihkan diri dari dosa, dan menghidupi ketaatan. Pertolongan Tuhan tidak bisa dimanipulasi oleh ritual atau benda rohani. Pertolongannya hadir bagi umat yang sungguh-sungguh hidup dalam perjanjian dengan Dia. Saudara, coba bayangkan, sebuah tim sepak bola yang hanya mengandalkan jersinya atau seragamnya. Mereka yakin bahwa dengan mengenakan seragam kebanggaan mereka, otomatis akan menang dalam pertandingan tersebut. Namun tanpa latihan, strategi, dan disiplin, seragam itu tidak akan membawa mereka pada kemenangan. Demikian juga orang Kristen, saudara. Salib di leher, Alkitab di rumah, atau rutinitas ibadah tidak otomatis membuat kita menang menghadapi dosa. Yang menentukan adalah sejauh mana kita sungguh hidup bersama Kristus setiap hari. Saudara, kita pun bisa jatuh pada kesalahan yang sama seperti bangsa Israel, yaitu lebih mengandalkan simbol rohani daripada hubungan pribadi dengan Tuhan. Ada kalanya kita merasa cukup karena sudah beribadah, memiliki Alkitab, atau terlibat dalam pelayanan, padahal hati kita jauh daripada Tuhan. Renungan ini menegur kita, saudara, untuk tidak hanya berhenti pada rutinitas rohani, melainkan sungguh-sungguh menghidupi pertobatan dan ketaatan setiap hari. Kemenangan sejati bukan ditentukan oleh banyaknya ritual, melainkan oleh kedekatan kita kepada Allah yang hidup. Karena itu, marilah kita menjadikan Tuhan sebagai pusat pengharapan dan bukan sekedar lambang atau tradisi keagamaan. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, kami mengaku bahwa seringkali kami mengandalkan hal-hal lahiriah dan melupakan Engkau yang sejati. Ampuni dosa dan kelemahan kami, Tuhan. Tolong kami untuk selalu hidup dalam pertobatan, ketaatan, dan kesetiaan kepadamu. Jadikan Engkau satu-satunya pengharapan kami dalam setiap pergumulan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Immanuel.